Di tengah rumah yang beku oleh duka, satu-satunya kehangatan bagiku adalah Bara, suami dari mendiang putriku. Namun, perhatian tulus sang menantu perlahan menyulut api yang salah di hatiku yang telah lama dingin dan kesepian. Aku tak lagi melihatnya sebagai sisa kenangan, melainkan sebagai seorang pria. Saat hari peringatan kematian putriku semakin dekat, aku harus memilih. Terus memeluk bayang-bayang masa lalu, atau menyerah pada kerinduan terlarang yang mengancam akan menghancurkan segalanya? Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tepat setahun yang lalu, di pagi seperti ini, aku menerima telepon yang merenggut duniaku. Hari ini, aku dan Bara akan mengunjungi makam Anya bersama. Aku sudah menyiapkan sekeranjang bunga mawar putih kesukaannya. Saat Bara tiba, kami tak banyak bicara. Wajahnya tampak lelah, matanya menyiratkan malam tanpa tidur. Ada duka yang sama pekatnya di antara kami, sebuah jurang yang kami coba seberangi dengan perhatian-perhatian kecil yang canggung. Perjalanan menuju pemakaman terasa sunyi. Hanya suara mesin mobil dan napas kami yang berat. Aku menatap keluar jendela, melihat kehidupan berjalan seperti biasa, sementara hidup kami terasa berhenti di satu titik. Bara sesekali melirikku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tipis yang kupaksakan. Aku tahu, ia pun sama hancurnya denganku, hanya saja sebagai seorang pria, ia menyembunyikannya di balik raut wajah yang tenang. Di depan nisan bertuliskan nama putriku, pertahananku runtuh. Aku membersihkan debu di atas marmer dingin itu, mengusap ukiran namanya seolah sedang membelai pipinya. Kenangan tentang tawanya, manjanya, dan pelukannya yang hangat membanjiri benakku. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah ruah. Aku terisak, memanggil namanya dalam bisikan pilu. Aku tak peduli lagi pada citra tegar yang selama ini kubangun. Saat itu, aku hanyalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Di tengah isak tangisku, aku merasakan sepasang lengan kokoh merengkuhku dari belakang. Bara memelukku, membiarkanku menangis di dadanya yang bidang. Awalnya, itu adalah pelukan untuk saling menguatkan. Namun, pelukan itu berlangsung lebih lama dari seharusnya. Aku bisa merasakan getar tubuhnya menahan tangis, mendengar napasnya yang berat di ceruk leherku. Kehangatan tubuhnya menjalar, mengirimkan sengatan aneh yang membingungkan. Ini bukan lagi pelukan antara mertua dan menantu, melainkan pelukan putus asa antara seorang pria dan wanita yang sama-sama tersesat dalam duka. Malam harinya, Bara bersikeras untuk menemaniku di rumah. Aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian malam ini, katanya dengan suara pelan. Aku tak punya kekuatan untuk menolak. Kehadirannya entah kenapa terasa menenangkan, mengisi kekosongan rumah yang malam itu terasa berkali-kali lipat lebih mencekam. Kami hanya duduk di ruang keluarga, membiarkan televisi menyala tanpa benar-benar menontonnya. Kenangan tentang Anya menggantung berat di udara. Aku beranjak ke dapur, berniat membuatkan teh hangat untuk kami berdua, sebuah ritual sederhana untuk mengusir canggung. Saat aku sedang mengaduk gula di dalam cangkir, tanganku sedikit gemetar. Bayangan pelukan di pemakaman tadi terus berkelebat di benakku. Aku masih bisa merasakan betapa pas tubuhku dalam dekapannya, betapa aroma tubuhnya yang maskulin terasa begitu nyata. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran terlarang itu. Tiba-tiba, aku merasakan kehadirannya di belakangku. Tanpa sepatah kata, Bara mengambil alih cangkir dari tanganku yang gemetar dan meletakkannya di meja. Tangannya kemudian mendarat lembut di pundakku. "Ibu capek," bisiknya, suaranya rendah dan serak, hampir menyentuh telingaku. Sentuhan itu, bisikan itu, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh tubuhku. Jantungku berdebar kencang, napasku tertahan. Aku tak berani berbalik, hanya bisa mematung menatap uap yang mengepul dari cangkir teh. Dalam diam itu, aku menyadari sesuatu yang mengerikan sekaligus menggairahkan. Aku merindukan sentuhan ini. Aku merindukan kehadiran seorang pria di dekatku. Bukan sebagai anak, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai seorang pria. Kehangatan telapak tangannya di pundakku seolah membakar lapisan duka yang selama ini membekukan hatiku, dan di bawahnya,
Ada bara api yang telah lama padam, kini mulai menyala kembali. Dengan jantung yang masih berdebar tak karuan, aku menarik diri dari sentuhannya. Aku mau istirahat dulu, ucapku terbata, tanpa berani menatap matanya. Aku butuh ruang, butuh jarak untuk menjernihkan pikiranku yang kacau. Aku bergegas masuk ke kamarku, menutup pintu di belakangku, namun tidak sepenuhnya rapat. Ada sedikit celah yang tertinggal, entah disengaja atau tidak oleh alam bawah sadarku. Aku bersandar di balik pintu, mencoba menenangkan napasku. Aku melepas pakaianku dan berganti dengan daster tidur berbahan satin yang tipis. Saat aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku, aku melihat seorang wanita yang tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Namun, aku juga melihat pipiku yang merona dan bibirku yang sedikit terbuka. Sentuhan bara tadi telah membangkitkan sesuatu. Sesuatu yang membuatku merasa kembali menjadi seorang wanita, bukan hanya seorang ibu yang berduka. Dari pantulan cermin, mataku menangkap pergerakan dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Bara masih berdiri di sana, di lorong yang remang-remang. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah kamarku dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan. Ada kerinduan, ada keraguan, dan ada sesuatu yang lebih gelap di sana, gairah. Seharusnya aku merasa takut atau malu. Seharusnya aku segera menutup pintu itu rapat-rapat. Namun, aku tidak melakukannya. Sebagian diriku yang liar dan kesepian justru merasa tersanjung. Merasa diinginkan. Dengan gerakan yang sengaja ku perlambat, aku berbalik dari cermin, membiarkannya melihat siluet tubuhku yang terbalut daster tipis di bawah cahaya lampu kamar. Aku membiarkan momen itu berlangsung beberapa detik lebih lama, sebuah permainan berbahaya tanpa kata, sebelum akhirnya aku merebahkan diri keranjang, membiarkan pintu itu tetap sedikit terbuka. Malam semakin larut, dan di luar, hujan mulai turun. Awalnya hanya rintik-rintik, namun tak lama kemudian berubah menjadi badai yang mengamuk. Suara guntur yang menggelegar membuatku terlonjak kaget dari ranjang. Aku selalu takut pada petir sejak kecil. Jantungku berdebar kencang, bukan hanya karena badai, tapi juga karena kesadaran bahwa aku tidak sendirian di rumah ini. Bara ada di luar sana, di ruang keluarga, dan pintu kamarku masih sedikit terbuka. Tiba-tiba, di antara suara hujan dan guntur, aku mendengar derit pelan pintu kamarku yang didorong terbuka. Aku menahan napas. Sosok tegap Bara muncul dari kegelapan, langkahnya nyaris tak terdengar. "Ibu tidak apa-apa?" "Aku dengar tadi ibu teriak," katanya pelan, suaranya terdengar cemas. Aku tahu aku tidak berteriak, itu hanya alasannya untuk masuk. Aku hanya mengangguk lemah, terlalu gugup untuk bicara. Ia berjalan mendekat dan duduk di tepi ranjangku, menjaga jarak yang sopan namun terasa begitu dekat di dalam kamar yang sunyi ini. Kami terdiam untuk waktu yang lama, hanya mendengarkan melodi hujan yang menghantam jendela. Keheningan itu terasa berat, syarat dengan pertanyaan tak terucap dan keinginan terlarang. Di tengah kegelapan kamar yang hanya diterangi kilat sesekali, batas antara mertua dan menantu terasa semakin kabur. Sejak Anya pergi, aku benci malam hari. Rasanya sepi sekali. "Bu." Bara akhirnya memecah keheningan, suaranya terdengar parau. Aku menatapnya, dan dalam cahaya kilat yang menyambar sesaat, aku melihat kerapuhan di matanya. Kerapuhan yang sama dengan yang kulihat di cermin setiap pagi. "Aku juga," bisikku. Pengakuan sederhana itu seolah menjadi jembatan yang menghubungkan dua pulau kesepian kami di tengah badai. Kata-kata kami mulai mengalir setelah pengakuan itu. Bara mencurahkan semua rasa sepinya, tentang bagaimana ia sering terbangun di tengah malam dan mengulurkan tangan ke sisi ranjang yang kosong. Ia bicara tentang betapa ia merindukan obrolan ringan sebelum tidur, atau sekadar suara napas Anya di sampingnya. Aku mendengarkan dengan saksama, dan tanpa sadar, aku pun mulai menceritakan kehampaan yang kurasakan. Tentang rumah yang terasa terlalu sunyi, tentang makan malam sendirian yang terasa hambar. Air mataku kembali menetes, bukan karena duka yang meluap-luap seperti di pemakaman, melainkan karena rasa haru yang aneh. Aku merasa dimengerti. Di dunia ini,
Hanya Bara yang tahu persis lubang kosong yang ditinggalkan Anya dalam hidupku. Ia mengulurkan tangannya, mengusap air mata di pipiku dengan ibu jarinya yang terasa hangat dan sedikit kasar. Gerakannya begitu lembut, begitu menenangkan. Belayan itu tidak berhenti di pipiku. Tangannya turun, mengusap leherku, lalu berhenti untuk menggenggam tanganku yang dingin. Jari jemarinya bertaut dengan jari jemariku. Kehangatan itu menjalar ke seluruh tubuhku, sebuah kehangatan yang lebih dari sekadar simpati. Aku menatap matanya dalam kegelapan, dan aku melihat bayangan diriku di sana. Seorang wanita yang haus akan kelembutan, yang mendamba untuk disentuh. Di tengah suara hujan yang menderu dan gemuruh guntur di kejauhan, ia menundukkan wajahnya. Aku tahu apa yang akan terjadi, dan aku tidak punya keinginan untuk menghentikannya. Saat bibirnya yang hangat dan lembut menyentuh bibirku, aku memejamkan mata dan menyerah. Ciuman itu tidak tergesa-gesa, tidak menuntut. Itu adalah ciuman duka, ciuman keputusasaan, dan ledakan hasrat terlarang yang telah kami pendam terlalu lama. Malam itu, di bawah selimut badai, kami berdua telah melewati batas. Aku terbangun saat fajar mulai menyingsing. Hujan telah berhenti, menyisakan udara pagi yang sejuk dan aroma tanah basah yang masuk dari jendela. Aku sendirian di ranjang. Untuk sesaat, aku berpikir semua yang terjadi semalam hanyalah mimpi. Mimpi buruk sekaligus mimpi indah. Namun, rasa bibirnya masih tertinggal di bibirku, dan kehangatan tubuhnya seolah masih membekas di sampingku. Rasa bersalah menghantamku seperti gelombang pasang. Apa yang telah kulakukan? Aku bangkit dan berjalan keluar kamar dengan langkah pelan. Aku menemukan Bara di dapur, sudah rapi dengan kemeja yang ia kenakan kemarin. Ia sedang membuat kopi, gerakannya terlihat sedikit kaku. Saat ia menyadari kehadiranku, ia tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Pagi, Bu. Aku buatkan kopi," sapanya, suaranya terdengar normal, terlalu normal. Keheningan di antara kami terasa berbeda pagi ini. Bukan lagi keheningan duka yang akrab, melainkan keheningan canggung yang penuh dengan hal-hal yang tak terucapkan. Kami minum kopi dalam diam. Aku tak berani menatapnya, dan ia pun sepertinya menghindari tatapanku. Kejadian semalam menggantung di antara kami seperti awan gelap, mengubah dinamika hubungan kami selamanya. Kami bukan lagi hanya mertua dan menantu. Saat ia pamit pulang, tak ada lagi pelukan hangat seperti biasanya. Hanya anggukan kepala dan ucapan, "Hati-hati di jalan," dariku. Saat ia berjalan menuju pintu, ia berhenti sejenak dan menoleh. "Maafkan aku, Bu," bisiknya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Apakah aku juga harus minta maaf? Apakah aku menyesalinya? Sejujurnya, aku tidak tahu. Yang ku tahu, saat pintu itu tertutup dan aku kembali sendirian, rumah ini terasa 1000 kali lebih sepi dari sebelumnya. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Bara. Setiap kali teleponku berdering, jantungku berdebar kencang, berharap dan sekaligus takut itu adalah dia. Keheningan darinya membuatku gila. Apakah ia menyesal? Apakah ia jijik padaku, pada dirinya sendiri? Pikiran-pikiran itu menyiksaku. Ciuman malam itu telah membuka kotak Pandora di hatiku. Aku telah merasakan kembali bagaimana rasanya diinginkan. Dan kini aku menginginkannya lagi. Tepat saat aku mulai berpikir ia tak akan pernah datang lagi, bel rumahku berbunyi. Di depan pintu, Bara berdiri dengan sekantong buah di tangannya. "Aku kebetulan lewat, sekalian bawakan ini untuk Ibu," katanya, sebuah alasan yang terdengar begitu tipis. Aku mempersilakannya masuk, dan ketegangan di antara kami kembali terasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada percik api di balik kecanggungan itu. Saat aku sedang menata buah di dapur, ia menghampiriku. Tanpa peringatan, ia membalikkan tubuhku dan bibirnya langsung menyambar bibirku. Ciuman kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih menuntut, seolah ia pun telah tersiksa oleh kerinduan yang sama. Aku membalasnya dengan gairah yang sama liarnya. Kami berciuman seperti dua orang yang kehausan di tengah gurun, melepaskan semua hasrat yang terpendam.
Kejadian itu menjadi sebuah pola baru yang berbahaya. Bara menjadi lebih sering datang, selalu dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Kami akan mencuri-curi kesempatan. Sebuah ciuman panas di dapur saat aku memasak. Rangkulan mesra di ruang belakang saat tak ada yang melihat. Setiap sentuhan, setiap ciuman, terasa seperti dosis candu. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku mengkhianati putriku di setiap tarikan napasku. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup. Dan perasaan itu membuatku rela melakukan dosa apapun. Suatu sore, aku memutuskan untuk membersihkan kamar Anya. Kamar itu tak pernah kusentuh secara menyeluruh sejak ia pergi. Aku hanya membersihkan debunya sesekali. Memasuki ruangan itu seperti memasuki sebuah kuil kenangan. Semuanya masih sama persis seperti saat ia tinggalkan. Tumpukan bukunya, koleksi bonekanya, bahkan gaun pengantinnya masih tergantung rapi di dalam lemari kaca. Aku membuka laci meja riasnya. Di sana, aku menemukan botol parfumnya yang isinya masih tersisa separuh. Aroma melati yang lembut, aroma khas Anya. Aku menyemprotkannya sedikit ke pergelangan tanganku, memejamkan mata, dan sejenak aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Rasa rindu yang menyakitkan menusuk ulu hatiku. Aku duduk di tepi ranjangnya, memeluk bantalnya, dan menangis dalam diam. Tiba-tiba, aku mendengar suara Bara memanggilku dari ruang tamu. Aku lupa ia berjanji akan datang sore ini. Dengan panik, aku mengusap air mataku dan bergegas keluar kamar. Saat aku berpapasan dengannya di lorong, ia berhenti melangkah. Matanya menatapku lekat, hidungnya sedikit mengernyit. "Ibu pakai parfum Anya?" tanyanya, suaranya bergetar. Reaksinya begitu kuat. Wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca. Ia menatapku seolah melihat hantu. Namun, di balik rasa sakit karena kenangan itu, aku melihat sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang lebih purba, hasrat. Ia menatapku, wanita yang hidup, yang memakai aroma istrinya yang telah tiada. Tanpa sepatah kata, ia menarikku ke dalam pelukannya. Ciumannya kali ini terasa berbeda. Ada rasa duka, kemarahan, dan gairah yang meledak-ledak. Di lorong depan kamar putriku, di bawah bayang-bayang kenangannya, kami kembali jatuh ke dalam dosa yang semakin dalam. Hubungan terlarang kami terus berlanjut, menjadi sebuah rahasia yang kami jaga dengan napas tertahan. Rumahku yang dulu menjadi simbol duka, kini berubah menjadi istana dosa kami. Namun, bayang-bayang Anya selalu ada. Di sana, mengawasi kami dari setiap sudut, terutama dari satu tempat. Sebuah foto pernikahan ukuran besar yang terpajang di dinding ruang keluarga. Di foto itu, Anya tersenyum begitu bahagia, memeluk Bara dengan cinta yang begitu tulus. Suatu malam, kami sedang duduk di sofa, bersandar satu sama lain setelah berbagi ciuman yang panjang. Suasana terasa tenang dan intim. Aku meletakkan kepalaku di bahunya, merasakan detak jantungnya yang teratur. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku lupa siapa kami sebenarnya. Aku membiarkan diriku merasa seperti wanita biasa yang sedang bersama pria yang ia dambakan. Namun, saat mataku terbuka, pandanganku jatuh tepat pada foto pernikahan itu. Senyum bahagia putriku seolah berubah menjadi senyum sinis yang menuduh. Tiba-tiba, aku merasa begitu kotor dan hina. Aku sedang bermesraan dengan suaminya, di ruangan yang sama di mana foto pernikahannya terpajang sebagai monumen cinta mereka. Rasa bersalah menghantamku tanpa ampun. Aku segera menarik diri, menciptakan jarak di antara kami. Bara merasakan perubahanku. Ia mengikuti arah pandanganku dan terdiam saat melihat foto itu. Wajahnya mengeras. "Kenapa, Bu?" tanyanya pelan. "Ini salah, Bara. Ini semua salah," bisikku, air mata mulai menggenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, kami tidak hanya bicara tentang duka dan kesepian. Kami bicara tentang pengkhianatan kami. Dan kesadaran itu membuat hubungan kami terasa semakin nyata, sekaligus semakin menyakitkan. Malam itu, setelah perdebatan kecil kami di depan foto pernikahan Anya, suasana menjadi sangat tegang.
Rasa bersalah membuatku ingin mengakhiri semuanya. Namun, hasrat dan rasa sepi menahanku. Bara tampak sama kacaunya. Ia mondar-mandir di ruang keluarga, tangannya sesekali mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku hanya bisa duduk diam di sofa, memeluk diriku sendiri. Aku tahu ini salah, katanya akhirnya, berhenti di hadapanku. Tapi aku tidak bisa berhenti, Bu. Setiap kali aku tidak bersamamu, rasanya ada yang hilang. Bukan hanya karena kau mengingatkanku pada Anya, tapi karena dirimu. Ia menatapku lekat, matanya menyiratkan kesungguhan yang membuatku merinding. Aku menginginkanmu, lanjutnya, dan kali ini ia tidak memanggilku, Ibu. Pengakuan itu melucuti seluruh pertahananku. Selama ini, aku selalu berpikir bahwa aku hanyalah pelarian baginya, bayang-bayang istrinya. Tapi mendengar ia menginginkanku sebagai diriku sendiri, sebagai Wina, membangkitkan perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan divalidasi sebagai seorang wanita. Malam itu, gairah di antara kami terasa berbeda. Bukan lagi gairah yang lahir dari duka, melainkan gairah yang murni antara seorang pria dan seorang wanita. Malam itu, cumbuan kami terasa lebih panas, lebih dalam dari sebelumnya. Kami menjelajahi tubuh satu sama lain seolah ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Di sofa ruang keluarga, di bawah tatapan bisu foto pernikahan putriku, kami mencapai puncak kenikmatan yang dibalut rasa dosa. Saat gairah mereda, Bara menatapku dengan napas terengah-engah. Aku ingin semuanya. Bukan hanya bagian-bagian yang tersembunyi, bisiknya serak. Lalu, ia mengangkat tubuhku ke dalam gendongannya. Jantungku berdebar kencang saat Bara menggendongku. Aku melingkarkan tanganku di lehernya, menyerahkan diriku sepenuhnya. Awalnya, aku pikir ia akan membawaku ke kamarku, tempat di mana dosa pertama kami dimulai. Namun, langkahnya terasa salah. Ia tidak berbelok ke arah kamarku. Ia terus berjalan lurus menyusuri lorong yang remang-remang. Napasku tercekat saat aku menyadari kemana tujuannya. Kamar Anya. Kuil suci yang selama ini kujaga kesuciannya. Tempat peristirahatan terakhir kenangan putriku. Bara, jangan, bisikku lemah, namun suaraku hilang ditelan debaran jantungku sendiri. Separuh diriku ingin memberontak, melompat turun dan lari. Tapi separuh diriku yang lain, bagian yang gelap dan egois, justru merasa penasaran dan tertantang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya yang keras dan penuh gairah seolah telah membuat keputusan. Ini adalah titik tanpa harapan untuk kembali. Ini adalah cara kami untuk menghadapi bayangan Anya, bukan dengan lari darinya, tetapi dengan menodainya. Saat ia mendorong pintu kamar putriku yang tidak terkunci, aroma samar parfum Anya yang masih tertinggal menyambut kami, membuat suasana terasa semakin surreal dan terlarang. Langkahnya berhenti tepat di samping ranjang putriku. Ranjang dengan spray bunga-bunga kecil yang terakhir kali Anya pakai. Di dinding, terpajang foto-foto masa kecilnya, senyumnya yang riang seolah membeku dalam waktu. Dan di atas nakas, foto pernikahan mereka dalam figura perak kecil, menatap lurus ke arah kami. Bara menatapku dalam, seolah bertanya tanpa suara, apakah aku siap untuk melakukan pengkhianatan terbesar ini? Dalam diam, aku mengangguk pasrah. Dengan gerakan perlahan, Bara merebahkan tubuhku di atas ranjang putriku. Ranjang itu terasa dingin di punggungku. Spraynya terasa asing. Aku menatap langit-langit kamar, tempat Anya biasa menempel stiker bintang yang menyala dalam gelap. Semuanya terasa salah, namun tubuhku mengkhianati pikiranku. Aku menginginkan ini. Aku menginginkan puncak dari semua kegilaan ini. Di bawah tatapan puluhan foto Anya yang seolah menjadi penonton, Bara mulai melepaskan pakaianku, dan juga pakaiannya. Cahaya bulan yang menerobos dari jendela menjadi satu-satunya penerangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya sepenuhnya. Tubuhnya yang tegap, bekas luka kecil di bahunya, dan matanya yang menyala karena hasrat. Di sini, di tempat paling terlarang ini, tak ada lagi rahasia. Ini adalah puncak dari pengkhianatan, sekaligus penyerahan diri yang paling total.
Saat ia mulai menjelajahi setiap inci tubuhku, aku tidak lagi merasa seperti Wina, ibu dari Anya. Aku hanyalah seorang wanita yang tubuhnya telah lama terabaikan, yang kini dipuja oleh pria yang seharusnya tidak pernah ia miliki. Aku membiarkan suaminya mengambil alih tubuhku, di atas ranjang tempat putrinya pernah memimpikan masa depan mereka. Setiap sentuhan, setiap ciuman, setiap desahan, terasa seperti sayatan pisau di hatiku, sekaligus seperti balsam yang menyembuhkan lukaku. Kenikmatan dan rasa sakit melebur menjadi satu. Aku memeluknya erat, mencakar punggungnya, meneriakkan namanya dalam bisikan. Di ranjang putriku, aku mencoba menghapus rasa sepi dengan kenikmatan yang paling terlarang. Mencoba mengisi kekosongan hatiku dengan dosa terbesar yang bisa kubayangkan. Aku terbangun saat secercah cahaya matahari pertama menyelinap melalui tirai jendela. Aku sendirian. Bara sudah tidak ada di sisiku. Kepanikan sesaat mencengkeramku, sebelum aku menyadari di mana aku berada. Kamar Anya. Aku masih di ranjangnya. Aroma tubuh Bara dan parfumku bercampur dengan aroma samar putriku, menciptakan bau dosa yang menyesakkan. Aku bangkit perlahan. Tubuhku terasa lelah, namun bukan lelah yang menenangkan. Ini adalah lelah jiwa. Aku menatap ranjang yang berantakan, saksi bisu kegilaan kami semalam. Kemudian, mataku tertuju pada foto pernikahan di atas nakas. Wajah Anya yang tersenyum bahagia terasa seperti tamparan keras. Rasa bersalah yang semalam sempat terbius oleh gairah, kini kembali dengan kekuatan penuh, mencabik-cabik hatiku. Aku memunguti pakaianku yang berserakan di lantai dan memakainya dengan tergesa-gesa. Aku harus keluar dari sini. Setiap detik di dalam kamar ini terasa membakarku. Saat aku membuka pintu, aku melihat Bara berdiri di lorong, bersandar di dinding, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia sudah berpakaian rapi, namun matanya terlihat sama lelahnya dengan jiwaku. Kami hanya saling menatap dalam diam. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang kami rasakan. Tak ada "selamat pagi" atau ciuman lembut. Yang ada hanya kesadaran berat atas apa yang telah kami lakukan. Kami telah menyeberangi batas terakhir. Kami telah menari di atas kuburan kenangan putriku. Fajar pagi itu tidak membawa kehangatan, melainkan cahaya dingin yang menghakimi kami tanpa ampun. Aku berjalan melewatinya menuju dapur, seolah ia hanyalah orang asing. Aku butuh melakukan sesuatu yang normal, sesuatu yang rutin, untuk menenangkan gemuruh di dalam dadaku. Aku menyeduh kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Bara mengikutiku dalam diam, lalu duduk di meja makan, menatap punggungku. Keheningan di antara kami begitu pekat, bisa kurasakan. Aku harus pergi, katanya akhirnya, memecah keheningan. Aku tidak berbalik. Ya, hanya itu yang bisa kuucapkan. Aku mendengar kursinya bergeser, lalu langkah kakinya yang menjauh. Aku mendengar suara pintu depan terbuka, lalu tertutup kembali. Dan kemudian, sunyi. Sepenuhnya sunyi. Aku sendirian lagi, di rumah yang kini terasa lebih dingin dan lebih asing dari sebelumnya. Aku membawa cangkir kopiku dan duduk di kursi yang tadi ia duduki. Aku menatap ke sekeliling rumahku. Semuanya tampak sama, tapi semuanya telah berubah. Bayangan Anya tidak lagi terasa seperti kenangan manis, melainkan seperti hantu yang marah. Dan hubunganku dengan Bara, yang lahir dari duka bersama, kini telah berubah menjadi monster yang mungkin akan menghancurkan kami berdua. Aku menatap pantulan wajahku di permukaan kopi yang hitam. Wajah seorang wanita yang telah mengkhianati anaknya sendiri demi mengisi kekosongan hatinya. Di pagi yang baru ini, di atas ranjang putriku, aku tidak tahu apakah aku telah menemukan kehidupan baru, atau justru telah memulai kematian jiwaku yang kedua kalinya. Yang ku tahu, rasa sepi ini kini terasa jauh lebih menyakitkan daripada sebelumnya.